Baiklah, Arvin. Kamu kirimkan alamat di mana kita bertemu. Aku akan datang. Terima kasih, Arleta. See you. Panggilan tertutup. Arleta meletakkan kembali ponselnya ke tempat semula. Ya, sudah lama juga Arleta berada di rumah Evan dan tak pernah keluar sama sekali. Jenuh tentu saja karena selama ini Arleta selalu sibuk bekerja. Entah Arleta tak mengerti kenapa Evan menahannya. Hari ini Arleta memutuskan untuk pergi menemui Arvin. Meski tadi Evan sempat melarangnya keluar, tetap Arleta tak akan peduli pada larangan Evan. Memang pria itu pikir dia siapa sampai berani-berani melarang hidupnya. Mama. Tadi siapa yang menghubungi Mama? Tanya Anu polos. Tadi itu teman Mama, sayang. Arleta mengelus pipi bulat Anu. Nak, hari ini Mama ingin pergi bertemu dengan teman Mama. Anu di rumah sama Mbak Mirna, iya. Mama lama enggak, Ma? Enggak lama, sayang. Mama janji enggak akan pulang malam. Sore pasti Mama sudah pulang. Anu tersenyum. Oke, Mama. Tapi nanti Mama beliin Anu coklat yang waktu itu Mama beliin untuk Anu. Ya, Ma. Iya, sayang. Nanti Mama beliin Anu coklat. Arleta mengecupi pipi bulat Anu dan memeluk erat Anu. Pun bocah laki-laki itu membalas pelukan ibunya dengan tangan mungilnya. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Arleta telah tiba di salah satu restoran yang terletak di kawasan Jakarta Barat, tempat di mana dirinya dan Arvin bertemu. Tampak Arleta mengendarkan pandangannya mencari keberadaan Arvin. Hingga kemudian, tatapan Arleta teralih pada Arvin yang melambaikan tangan ke arahnya. Senyuman di wajah Arleta terlukis. Wanita itu langsung melangkah mendekat ke arah Arvin. Hai, Arleta. Sapa Arvin lebih dulu kala Arleta tiba. Mama lama enggak, Ma? Enggak lama, sayang. Mama janji enggak akan pulang malam. Sore pasti Mama sudah pulang. Anu tersenyum. Oke, Mama. Tapi nanti Mama beliin Anu coklat yang waktu itu Mama beliin untuk Anu. Ya, Ma. Iya, sayang. Nanti Mama beliin Anu coklat. Arleta mengecupi pipi bulat Anu dan memeluk erat Anu. Pun bocah laki-laki itu membalas pelukan ibunya dengan tangan mungilnya. Waktu menunjukkan pukul 12 siang. Arleta telah tiba di salah satu restoran yang terletak di kawasan Jakarta Barat, tempat di mana dirinya dan Arvin bertemu. Tampak Arleta mengendarkan pandangannya mencari keberadaan Arvin. Hingga kemudian, tatapan Arleta teralih pada Arvin yang melambaikan tangan ke arahnya. Senyuman di wajah Arleta terlukis. Wanita itu langsung melangkah mendekat ke arah Arvin. Hai, Arleta. Sapa Arvin lebih dulu kala Arleta tiba di hadapannya. Hai, Arvin. Maaf membuatmu menunggu. Arleta menyapa seraya duduk tepat di hadapan Arvin. It's okay. Aku juga baru datang. Oh, ya. Tadi aku memesan orange juice dan salmon steak untukmu. Apa kamu ingin memesan makanan yang lain? Kalau kamu kurang suka dengan yang aku pesan, kamu bisa memesan menu lain, ujar Arvin hangat. Nggak apa-apa, Arvin. Aku suka kok menu itu. Thanks. Ya. Jawab Arleta hangat. Tak lama kemudian, pelayan mengantarkan makanan yang dipesan oleh Arvin. Tepat dikala makanan sudah tersaji, Arvin dan Arleta mulai menikmati makan siang mereka. Arleta, terima kasih sudah mau makan siang bersama denganku. Nggak perlu berterima kasih, Arvin. Malah harusnya aku minta maaf karena pernah membatalkan janji denganmu. Arvin tersenyum. Aku mengerti, Arleta. Anyway, aku ingin membahas pekerjaan denganmu juga. Di kantor baruku sedang membutuhkan arsitek. Aku ingin nawarin kamu kerja di perusahaan yang sekarang aku bekerja. Aku nggak maksa.
Tapi aku berharap kamu nerima. Jujur, aku ingin sekali satu kantor lagi denganmu, Arleta. Bisa melihatmu setiap hari salah satu momen kesukaanku. Arleta terdiam kala mendengar penawaran dari Arvin. Tak pernah dia sangka kalau Arvin akan menawarkan pekerjaan baru. Harusnya Arleta senang karena artinya dia bisa bebas dari Kevin. Namun lagi dan lagi, Arleta merasakan dirinya tak bisa melangkah pergi. Hati Arleta seperti berat meninggalkan perusahaan milik Kevin itu. Kamu boleh pikirkan tawaranku ini, Arleta. Aku nggak akan memaksamu. Apapun keputusanmu pasti aku akan menghargai itu. Arvin berucap lagi dengan tatapan hangat dan tersirat memuja pada wajah Arleta. Pria itu tahu kalau ada keraguan di wajah Arleta. Tentu Arvin tak memaksa. Meski tak dipungkiri Arvin sangat menginginkan berada di dekat Arleta. Terima kasih, Arvin. Aku akan memikirkan tawaranmu ini, jawab Arleta seraya melukiskan senyuman di wajahnya. Dia tak langsung menolak ataupun menerima. Pasalnya Arleta masih belum tahu keputusan apa yang akan dia ambil. Selamat sore, Pak Kevin. Sang pelayan menyapa kala Kevin baru saja tiba di rumah. Pelayan itu menundukkan kepalanya menyambut Kevin. Di mana Kak Anu dan Arleta? Tanya Kevin dingin dengan raut wajah tanpa ekspresi. Dan Kak Anu sedang tidur, Pak. Kalau Non Arleta sedang pergi bertemu dengan temannya, jawab sang pelayan dengan sopan. Raut wajah Kevin berubah kala mendengar ucapan sang pelayan. Sepasang iris mata coklat Kevin menatap tajam dan memendung kemarahan. Kemana Arleta pergi? Tadi aku sudah mengatakan padanya untuk tidak pergi kemanapun. Seru Kevin dengan emosi. Pelayan itu menelan salivannya susah payah. Dia segera menunduk tak berani menatap Kevin yang menatapnya tajam. Maaf, Pak. Untuk hal itu saya tidak tahu. Yang saya tahu Non Arleta pergi. Beliau bilang tidak akan lama. Sit. Kevin mengumpat kasar. Emosinya nyaris meledak kala tahu Arleta pergi. Padahal tadi Kevin sudah meminta pada Arleta untuk menunggunya di rumah. Tapi malah Arleta berani pergi keluar tanpa izin darinya. Dia memang sengaja tak berpesan pada penjaga untuk melarang Arleta keluar, karena Kevin tidak mau membuat hidup Arleta seakan di dalam penjara. Kevin mengembuskan napas kasar. Kemudian, dia segera mengambil ponselnya dan hendak menghubungi nomor Arleta. Namun dikala baru saja Kevin ingin menghubungi Arleta, tiba-tiba gerak Kevin terhenti kala melihat Arleta masuk ke dalam rumah. Kilat mata Kevin menyorot kian tajam melihat wanita itu baru saja pulang dengan wajah yang sama sekali merasa tidak bersalah. Kamu dari mana, Arleta? Bukannya tadi aku bilang kamu jangan pergi kemanapun. Kenapa kamu pergi tanpa izin dariku? Suara Kevin berseru dengan nada tinggi dan menggelegar memenuhi ruangan itu. Tampak emosi Kevin memuncak. Sepasang iris mata coklat Kevin terhunus tajam penuh kemarahan pada Arleta yang berdiri di depannya. Sorot mata Kevin menuntut meminta Arleta untuk segera menjawab kemana wanita itu pergi. Arleta mendesah panjang melihat kemarahan di wajah Kevin. Raut wajah wanita itu nampak sangat jengkel dan kesal. Padahal ini adalah hidupnya. Kevin tak berhak ikut campur dengan hidupnya sama sekali. Aku pergi kemanapun bukan urusanmu, Kevin. Kamu nggak memiliki hak untuk melarangku. Aku bebas pergi kemanapun yang aku mau. Arleta menjawab dengan suara tegas dan penuh penekanan. Tatapan Arleta menatap dingin Kevin. Sungguh, Arleta tak mengerti dengan cara jalan pria di hadapannya itu berpikir. Baru saja dia pulang sudah disambut dengan amarah yang tak jelas. Aku berhak tahu kemana kamu pergi, Leta. Bentak Kevin keras.
Dia tak suka mendengar apa yang Arleta katakan. Yang membuat Evan emosi adalah Arleta pergi tanpa izin darinya. Harusnya Arleta bilang padanya. Bukan malah pergi begitu saja. Itu yang membuat Evan emosi. Arleta tersenyum seraya menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku malas berdebat. Hari ini aku mau pulang ke apartemenku. Aku di sini terlalu lama. Aku nggak mau mendengar gosip murahan tersebar di kantor, karena aku tinggal sama kamu. Lalu Arleta hendak meninggalkan Evan. Namun gerak Arleta terhenti kala tangan Evan menahan tangan wanita itu. Lepaskan aku, Evan. Bentak Arleta keras dan sorot mata kian menajam. Wanita itu berusaha melepaskan cengkraman tangan Evan namun semua itu sia-sia. Karena semakin Arleta berontak, maka semakin Evan mencengkram kuat pergelangan tangannya. Jawab aku, Leta. Kamu pergi kemana? Kenapa kamu pergi tanpa izin dariku? Hah? Seru Evan dengan nada tinggi dan penuh amarah yang menyulut. Jika saja Arleta tak melawannya maka Evan tak akan mungkin semarah ini. Kamu nggak memiliki hak untuk melarangku, Evan. Aku berhak pergi kemanapun yang aku mau. Jawab Arleta menegaskan. Aku berhak tahu. Jawab aku sebelum aku menyeliki sendiri kepergianmu. Geram Evan menahan emosi yang kian berkobar dalam dirinya. Arleta mengembuskan napas berat. Wanita itu memejamkan mata lelah. Mati-matian Arleta berusaha untuk mengendalikan diri agar tak terpancing dengan amarah Evan. Walau tak dipungkiri Arleta benar-benar jengah dengan sifat tak jelas Evan. Aku pergi dengan Arvin. Dia menawarkan pekerjaan untukku. Kantor barunya sedang membutuhkan arsitek. Kamu tahu, Evan. Awalnya aku masih ragu untuk resign dari perusahaanmu, tapi sekarang aku tidak lagi ragu. Besok aku akan mendatangi perusahaanmu. Aku akan mengajukan surat pengunduran diri. Sekarang kita nggak memiliki hubungan apapun. Aku harap kamu jangan pernah mengusik hidupku lagi. Begitupun aku yang nggak akan pernah mengusik kehidupanmu. Arleta menjawab penuh penekanan dan ketegasan akan keputusan dalam dirinya yang telah final. Ya, mungkin ini lebih baik. Arleta ingin mengakhiri semua ini. Lelah. Dia sudah merasa sangat lelah. Satu-satunya jalan terbaik adalah pergi menjauh dari Evan dan warga. Meski hatinya berat tapi ini memang sudah menjadi yang paling terbaik. Dia ingin hidup tenang berdua dengan Anu. Tanpa ada siapapun yang mengusik hidupnya. Rahang Evan mengetat mendengar semua ucapan Arleta. Sorot mata memendung kemarahan begitu terlihat jelas. Pria itu semakin mencengkram kuat tangan Arleta. Hingga membuat Arleta meringis kesakitan. Evan sakit. Lepaskan aku, rintih Arleta kala Evan semakin mencengkram kuat tangannya. Arleta ingin berontak namun dia tahu kalau dirinya berontak maka Evan akan semakin kasar padanya. Aku nggak izinkan kamu keluar dari kantorku. Aku juga nggak izinkan kamu pergi dari rumahku. Satu langkah aja kamu berani keluar, kamu tahu akibatnya, Leta, desis Evan dengan penuh penekanan dan sorot mata tajam. Kamu ini kenapa, Evan? Kamu jelas nggak ada hak untuk melarangku. Teriak Arleta yang tak lagi bisa bersabar. Paman Evan. Mama. Kenapa kalian bertengkar? Tiba-tiba Anu muncul mendekat pada Evan dan Arleta. Bocah laki-laki itu memeluk robotnya. Menatap Evan dan Arleta dengan raut wajah yang muram. Sayang. Arleta hendak mendekat pada Anu. Namun lagi dan lagi gerak Arleta terhenti karena Evan tak kunjung melepas cengkramannya. Bawa Anu masuk ke kamar. Titah Evan tegas pada pengasuh Anu. Baik, Pak Evan. Sang pengasuh segera membawa Anu masuk ke dalam kamar. Aku nggak mau pergi.
Keanu menangis, namun sang pengasuh tetap menggendong Keanu untuk pergi dari sana. Pengasuh itu kesulitan karena Keanu berontak tak mau dibawa ke dalam kamar. Hingga kemudian jalan satu-satunya hanya membopong paksa Keanu. Sedangkan Arleta, wanita itu ingin menghampiri Keanu yang menangis tapi Kevan malah tak melepaskan cengkraman tangannya. Membuat Arleta hanya diam gelisah menatap Keanu yang tak henti menangis. "Lepaskan aku, sialan. Aku ingin menemui putraku." Bentak Arleta keras seraya menatap Kevan penuh amarah dan emosi yang nyaris meledak. Kevan tak menggubris ucapan Arleta. Pria itu menyeret kasar tangan Arleta membawanya masuk ke dalam kamarnya. Arleta kembali berontak sekuat tenaga. Sayangnya tenaga Arleta hanyalah seperti kapas bagi Kevan. Brak! Kevan membanting tubuh Arleta ke atas ranjang. Sorot mata Kevan menajam mengingat kalau Arleta akan resign dari kantornya dan pergi meninggalkan rumahnya. Kevan seperti merasakan api telah membakar tubuhnya. Hingga panasnya menjalar ke sekujur tubuh. Arleta meringis kesakitan. Pergelangan tangannya memerah. Sama dengan bahunya yang juga kesakitan akibat Kevan membanting tubuhnya. Meski diranjang empuk tetap saja Arleta merasakan nyeri sakit di tubuhnya. Perlahan Arleta mulai bangkit berdiri. Wanita itu mendekat pada Kevan dengan berusaha mengendalikan emosinya. "Kamu udah nggak waras, Kevan. Lebih baik kamu cari wanita yang bisa kamu jadikan boneka. Aku nggak mau masuk dalam permainan sialanmu itu." "Sit, Leta. Kenapa kamu nggak ngerti? Aku nggak mau kamu pergi, Leta," seru Kevan dengan nada tinggi. "Kenapa? Kenapa kamu nggak mau aku pergi? Bukannya dulu kamu yang selalu memintaku pergi darimu, hah?" teriak Arleta keras dan menggelegar. Kevan meremas rambutnya. Pria itu tampak bingung menjelaskan pada Arleta. Di sisi lain, Kevan ingin mengatakan semuanya tapi ini bukan waktu yang tepat. Kevan tidak mau gegabah dalam mengambil sebuah keputusan yang nantinya akan dia sesali. "Jawab aku, Kevan. Kenapa kamu nggak mau aku pergi? Kamu kehabisan boneka yang kamu buat jadi permainanmu." "Lia," cerca Arleta kalah. Kevan masih bungkam dan tak mau menjawab pertanyaannya. Namun bukannya menjawab pertanyaan Arleta, Kevan malah menarik T3 engkuk leher Arleta dan M3NC Fem BIP 1R wanita itu dengan agresif. Tampak mata Arleta terbelalak kala Kevan M3NC Fem BIP 1R-nya. "Maafkan aku, Leta. Suatu saat kamu akan tahu semuanya. Sekarang aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Aku nggak akan pernah ngelepasin kamu." Kevan membelai pipi Arleta dengan lembut. Lantas pria itu kecupan singkat di B1 bir Arleta. Detik selanjutnya, Kevan mulai melangkah meninggalkan Arleta yang masih bergeming di tempatnya. Raut wajah Arleta berubah. Sepasang iris mata coklat Arleta menatap Kevan dengan tatapan jutaan arti. Perkataan Kevan tadi membuat Arleta bungkam dan tak mengerti serta perasaannya merasa begitu campur aduk.